review tahunan peternakan domba. Baru saya lakukan sekarang, dan saya review bersama dokter hewan beserta tim di belakangnya. Dokter hewan yang saya tunjuk sekarang adalah lulusan Brawijaya, dan setiap kasus-kasus peternakan itu bukan beliau tangani sendiri, tapi lempar ke alumnus Brawijaya, kedokteran hewan, beserta dosennya, beserta tim dokter hewan yang alumnus-alumnus dokter hewan yang saat ini menekuni spesialis domba yang ada di New Zealand, bahkan ada di Inggris. Jadi diwakili satu orang tapi mencakup ke semuanya. Nah, kenapa begitu? Karena sampai saat ini sebenarnya untuk kedokteran hewan atau baik pun peternakan, mereka bisa ahli kalau kalau ada kasus, dan sementara dan sudah saya sampaikan di Indonesia nggak ada satupun peternakan yang breeding, jadi keahlian dokter hewan dalam hal hewan ruminansia, kambing, sapi, dan domba itu bukan masih sangat kurang, tapi karena nggak ada yang pelihara hewan dari kecil sampai tua, beda dengan kucing dan anjing yang saat ini banyak dipelihara dari kecil sampai akhir hayatnya mereka, dan baru kami Lembu Riling yang melakukan terutama melihara betina dari mereka datang sampai ke akhir hayatnya. Dan sekarang ini akan saya jelaskan yearly review baru saya bisa lakukan karena eh, bisa dilihat di video sebelumnya, opening di Februari 2023, itu 2023, kalau review 2024 belum, karena ternak aja belum 100% diadakan. 2024 sebenarnya ya, saya lakukan review di 2025 pun belum 100%, tapi tetap harus saya lakukan karena sudah mulai menunjukkan hasil. Weekend ini dan weekend lalu total ada 6 atau 8 investor yang datang ke sini. Jadi laporan yang saya sampaikan bisa dilihat dengan eh, pandangan, terutama jumlah populasi yang lahiran dan anakan yang sudah ada. Oke, ini adalah tahap-tahap untuk dalam breeding yang akan nanti saya breakdown di video-video terpisah. Yang pertama penyeleksian bibit. Ini untuk teman-teman yang baru, kami dalam dalam proses ini. Nah, ketika datang itu adaptasi pemenuhan nutrisi. Eh Gini teman-teman, sebenarnya gini, kalau saya sampaikan eh, orang yang berada di keluarga mampu dan tidak mampu itu beda. Bedanya apa? Contohnya seorang ibu hamil yang memenuhi nutrisi dan enggak, itu anakannya juga kan, anak-anaknya juga terlahir beda. Stunting dan segala macam berikut juga dalam waktu pembesaran. Pembesaran ini dari bayi cuma, ya ada nih tetangga saya, umur 2 tahun makannya nasi sama royco sama kerupuk. Itu beda kan dengan anak bayi yang dipenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini adalah kondisi yang indukan yang kami datangkan dari luar itu kelihatannya gemuk, gemuk tapi kan belum tentu sehat. Itu kondisinya kondisinya seperti itu. Jadi kurang lebih 50-50 ini domba produktif atau enggak, bermasalah atau enggak. Dan ketika ada adaptasi nutrisi, itu karena kebiasaan di peternak-peternak kampung kecil rendah serat, cuma rumput aja, nggak pernah ada rumput yang berkualitas, nggak pernah ada protein segala macam. Ketika diberikan nutrisi, itu ketika diberikan nutrisi itu biasanya mencret, nggak mau makan. Itu yang menyebabkan siklus birahi mandek dan nggak bisa kawin. Ini yang terjadi sekarang. Dan ini diadaptasi pemenuhan nutrisi ini, setiap domba punya karakter yang berbeda-beda. Oke, ini yang mau saya sampaikan adalah proses manajemen breeding di sini. Lalu untuk sekarang 8 dari ini persentase dari total populasi, 80% udah dinyatakan hamil, 50% udah melahirkan, 30% sedang menyusui, 20% sudah ada di pembesaran, anak-anaknya udah dalam pembesaran, dan 3% udah ada di generasi ketiga. Dan ini semuanya angkanya terus meningkat. Ini persentase berbanding dengan populasi. Karena dari 2023 domba nggak didatangkan secara bertahap, dan ada yang mati sampai 3 kali. Ada satu investor yang matinya
sekarang tuh domba keempat mati lagi, mati lagi, mati lagi. Saya nggak tahu itu kenapa ada yang seperti itu. Oke, teman-teman, ini yang saya mau sampaikan adalah kenapa laporan kami nggak laporkan secara individu, tapi semuanya ada di apa sistem. Teman-teman semua bisa download semua. Nanti akan saya upgrade ke AI, tapi belum saatnya karena mempertimbangkan budget. Ini kalau misalkan proses sekarang sudah teratasi semuanya, kematian sudah mulai bertahap kami tangani. Ada satu faktor yang krusial itu di tenaga kerja. Kalau lihat sosmed sekarang ada tiba-tiba nggak ada, itu yang saya alami sekarang itu tinggal di manajemen tenaga kerja. Itu per 6 bulan kalau misalkan lancar, pertumbuhan populasi itu 100 sampai 20%. Lahan yang teman-teman lihat sekarang tahun depan mungkin bisa bertambah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Which is ini cukup deg-degan juga buat saya. Tim bisa nanganin atau enggak. Lah, per tahun kemungkinan bisa bertambah 4 atau 200 atau 400% dari populasi. Dan ini akan bertambah terus. Dan bertambahnya populasi sebenarnya ketika ini pertambahan akan masif, saya sudah dalam proses bernegosiasi dengan Dinas Peternakan Garut dan Pemda Garut, Bupati Garut, dan sekarang lagi tembus ke eh, gubernur tercinta untuk misalkan pemakaian lahan karena nggak ada yang breeding di Indonesia, apalagi domba Garut, nggak ada. Oke, ada satu isu yang sekarang menonjol itu adalah temperatur dari tim dokter hewan, temperatur versus energi. Nah, Garut itu ada di 717 mdpl, suhu udara 18 sampai 20 derajat, suhu rata-rata malam hari itu di 18 sampai 21, feels like-nya itu kalau misalkan feels like itu teman-teman yang di Jakarta, suhu udara itu sebenarnya 32 derajat, tapi ada feels like-nya itu ketika suhu real di lapangan karena eh, kayak Surabaya, Jakarta, karena kota besar, tumbuhannya sedikit, semua bangunan, aspal, kita yang di mana di yang menginjak bumi itu merasakan 32 itu seperti 40 atau bahkan kayak di Dubai suhunya itu 40, tapi karena gurun pasir dan semua beton, terus tumbuhannya sedikit, feels like-nya 50 derajat. Nah, begitu pula di Garut, 18 sampai 20 derajat, feels like-nya karena kandang domba walaupun sudah tertutup oleh terpal, itu kadang tetap ada angin masuk. Nah, feels like itu kalau dingin ditambah angin, menurun sampai 15 sampai 19 derajat. Oke. Ah, ini yang direview adalah sekarang adalah dibutuhkan pemanas ruangan ketika suhu 17 sampai 21 derajat. Untuk menghemat energi, suhu baru turun itu di atas jam 12 malam sampai di jam 7 pagi itu dinginnya di angka di titik terdingin. Nah, sebenarnya sama persis dengan manusia. Jadi kalau ternak domba, memang saya udah bilang kan, saya di sini memperlakukan domba persis seperti ya saya ngerasain sendiri gitu. Kalau adjustment, kalau udah sakit, itu butuhnya berapa lama, persis seperti itu. Nah, makin dingin, itu makin memerlukan energi untuk menghangatkan tubuh. Makin makin memerlukan energi, itu berarti makin butuh banyak makanan. Jadi sebenarnya cukup menjawab kenapa di kenapa di udara dingin bawaannya tuh pengen makan mulu karena tubuh kita menjustifikasi butuh apa namanya energi untuk menghangatkan tubuh. Nah, ini berhubungan dengan pertumbuhan jaringan indukan, bunting, dan bayi. Energinya tarik-tarikan ketika di udara dingin, indukan bunting, terutama yang melahirkan, itu juga yang susu, energi yang di dalam tubuh itu tarik-tarikan sama menghangatkan suhu tubuh. Itu ada penelitiannya disampaikan itu sekitar 10 sampai 15% energi terpakai untuk menghangatkan tubuh. Yang pernah nginep di sini apalagi pas kemarau bisa mencapai titik 16 atau 15 derajat itu
sebenarnya domba juga sama. Nah, itu bedanya walaupun mereka udah ada bulu, tetap suhu yang lebih hangat itu dibutuhkan. Lalu ada kaitannya dengan ketidakmerataan hasil. Contohnya sekarang tahun pertama ini saya tahu teman-teman yang dombanya pernah lahiran di 2024 itu semuanya mati. Yang selamat itu cuma 3 ekor. Itu tadi kenapa saya jelasin di sini cuman ada yang generasi ketiga, yang selamat itu tiga, cuman ada 3 ekor. Yang sekarang udah memasuki ke generasi ketiga. Jadi ini domba ini kuat banget nih. Lalu eh sekarang keberhasilannya, keberhasilan keberhasilan di masing-masing hamil sekarang udah 80%, which is semuanya udah memperlihatkan kemajuan, tapi tetap masih ada ketidakmerataan. Satu, pas lahiran susunya nggak keluar. Pas lahiran, bobot lahir itu yang paling sehat 2 kilo, masih ada yang 1,5 kilo. Lalu bahkan sampai ada yang keguguran. Jadi ini adalah teknik salah satu semua kalau yang join dari awal banget itu udah ngikutin mungkin isunya di mana aja. Ini sebenarnya tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan apa, tapi saya sebagai pemilik ya tentunya pastinya maunya hasil. Jadi isu sekarang adalah diperlukan ruangan yang lebih hangat ketika suhu di 17-21 derajat, feels like 15 sampai 19 derajat. Lalu juga ini ada sampai karena kedinginan itu domba-domba yang domba-domba domba-domba di domba-domba yang berdarah itu bisa jadi terlambat birahi. Oke, jadi nah per kandang dibutuhkan 1.500 watt yang kalau pakai PLN ini mungkin biayanya nggak akan nutup dan untuk lahan sekarang berbarengan dengan lagi-lagi ini seperti teman-teman kenapa saya dari awal tidak merencanakan hanya hanya peternakan domba tapi ada sektor-sektor lain karena akan mensubsidi silang. Kalaupun saya membuka kemitraan sekarang masih membuka kemitraan itu sebagai penutup karena teman-teman masih ada yang belum full refund ke rekening mereka hanya sebagai mereplace mengganti mengganti masing-masing kemitraan. Nah, untuk kedepannya teman-teman saya cuma mau bilang dana dana kemitraan teman-teman itu sebenarnya nggak akan cukup untuk memfasilitasi ini semua dan kenapa saya memulai bisnis yang lain yang masih satu sektor dan yang masih berkaitan bahkan saling support. Yang pertama adalah cadangan energi dan kurang lebih yang saya yang invest lagi di perusahaan saya. Ini tenaga solar ada source di Indonesia dan tenaga turbin ini untuk lokasi Garut, daerah Kamojang, Samarang, agak dataran tinggi, itu anginnya tinggi akan kemungkinan menggunakan energi angin. Ini saya dengan dalam proses diskusi dengan salah satu warga Indonesia yang kerja di Eropa, di Belanda, kerjanya ya ini, bikin listrik tenaga angin. Nanti akan diuji mana yang paling efisien antara turbin ataupun tenaga matahari. Yang which is sebenarnya resto pun saya udah terapkan 50% energi akan memakai tenaga matahari dan 50% menggunakan PLN. Kalau nggak PLN ya komplain. Jadi ketika saya bilang belum ada peternakan yang seperti lembur healing ya memang nggak ada gitu. Satu breeding, yang nomor dua ini teknologi untuk menyempurnakan proses breeding sehingga meminimalisasi seluruh kegagalan. Ada yang Kang, ini kan memang laporan domba-domba satu di YouTube tidak dijelaskan betul, tapi kalau saya memfokuskan secara garis besar, sehingga kegagalan-kegagalan kecil itu semuanya sudah mulai diminimalisasi. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.